Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muallimah SPDI MAG, NIDN 0925 02 8307. Saya merupakan dosen tetap di program studi pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari sejak tahun 2007. Selama mengajar di program studi pendidikan agama Islam, saya telah mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Al-Islam dan Kemuhammadian 1 tentang keimanan dan kemanusiaan, Al-Islam dan Kemuhammadian 2 tentang ibadah, akhlak dan muamalah, Al-Islam dan Kemuhammadian 3 tentang kemuhammadiyahan. Materi pendidikan agama Islam 1, fikih muamalah 1 dan fikih muamalah 2. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 tentang ibadah, akhlak dan muamalah dengan teknik DIA, Deliver, Interaction dan Assessment. Deskripsi mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2, ibadah, akhlak dan muamalah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program oleh seluruh mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dapat diprogramkan pada semester 2 atau semester genap. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan memahami tentang ibadah, akhlak, dan muamalah. Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menerapkan konsep dan prinsip ibadah, akhlak, dan muamalah secara benar sesuai Al-Quran dan hadis sahih. Apa itu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2? Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 adalah mata kuliah yang membahas tentang ibadah, akhlak, dan muamalah. Ibadah, akhlak, dan muamalah merupakan 3 aspek konten pembelajaran dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Ketiga bidang tersebut harus dipandang dalam 3 perspektif, yakni perspektif perkembangan, perspektif aktivitas, dan perspektif isi materi pembelajaran. Pada perspektif perkembangan, ibadah, akhlak, dan muamalah merupakan bidang yang dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Pada perspektif aktivitas, ibadah, akhlak, dan muamalah merupakan aktivitas yang hidup dan berada dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Pada aspek isi materi pembelajaran, ibadah, akhlak, dan muamalah merupakan suatu kegiatan pembelajaran dalam lembaga pendidikan agama Islam. Mata kuliah ibadah, akhlak, dan muamalah memberikan sejumlah kompetensi
Di antaranya, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menerapkan konsep dan prinsip-prinsip nilai ibadah, akhlak, dan muamalah secara baik dan benar. Mahasiswa mampu memecahkan masalah penyimpangan ibadah, akhlak, dan muamalah dalam masyarakat secara benar sesuai Al-Quran dan hadis sahih. Capaian pembelajaran lulusan program studi pendidikan agama Islam ada 4 aspek, yakni aspek sikap, aspek keterampilan umum, aspek keterampilan khusus, dan aspek penguasaan pengetahuan. Pada aspek sikap, mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pada aspek keterampilan umum, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan pendidikan agama Islam secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Mahasiswa mampu mengaplikasikan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis iptek pada pendidikan agama Islam. Pada aspek keterampilan khusus, mahasiswa mampu mengembangkan desain pembelajaran ibadah, akhlak, dan muamalah untuk anak peserta didik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Pada aspek penguasaan pengetahuan, mahasiswa mampu mengimplementasikan pembelajaran ibadah, akhlak, dan muamalah untuk peserta didik di SD, SMP, SMA, dan sederajat dengan berbagai kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan pengetahuan yang ilmiah, religius, praktik, yang inovatif, dan teruji. Capaian pembelajaran mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 tentang ibadah, akhlak, dan muamalah adalah: mahasiswa mampu mendeskripsikan, menerapkan, dan memecahkan masalah konsep dan prinsip ibadah, akhlak, dan muamalah secara benar sesuai Al-Quran dan hadis sahih dalam kehidupan masyarakat. Pokok bahasan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 tentang akhlak, ibadah, dan muamalah, yaitu hakikat ibadah, konsep taharoh, konsep sholat, konsep puasa, konsep haji, ibadah amaliyah, konsep akhlak Islam, konsep muamalah Islam, Islam dan persoalan hidup kerja, Islam dan masalah harta dan jabatan, pribadi dan masyarakat berkualitas dalam konsep Islam. Metode yang saya gunakan dalam mengajarkan mata kuliah ini adalah saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama, teknik deliver. Teknik deliver yaitu penyampaian materi mata kuliah kepada mahasiswa dengan menggunakan metode ceramah dan PowerPoint. Teknik yang kedua adalah interaction. Teknik ini digunakan untuk melakukan interaksi dengan peserta didik dengan menggunakan metode tanya jawab kepada peserta didik. Dan teknik yang ketiga, saya menggunakan
teknik asesmen. Asesmen bertujuan untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa. Adapun metode asesmen yang digunakan adalah pemberian tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok, nilai UTS, nilai UAS, dan proses pengamatan selama pembelajaran berlangsung. Demikianlah video kami ini, semoga bermanfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya juga melampirkan video pembelajaran saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai mata kuliah kita atau mata pelajaran kita, mari kita berdoa sejenak agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Doa dimulai. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan kita sebagaimana biasanya. Ya, adik-adik sekalian, masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Apa? Ibadah. Ya, materi tentang ibadah. Masih ingat apa itu ibadah? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, Husni. Ibadah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bagus Husni. Ada yang lain? Ya. Ibadah itu adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Contohnya melaksanakan perintah Allah itu apa saja? Salat. Apalagi? Haji bagi yang mampu. Apalagi? Bersedekah, pintar. Apalagi? Kurban. Apalagi? Berbakti kepada orang tua. Itu semua ibadah. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa saja? Angkat tangan. Apa larangan Allah? Berzina, bermaksiat, membunuh, memakan makanan yang haram. Apalagi? Menggibah 100. Membunuh. Ya. Jadi itu adalah larangan Allah. Kalau kita meninggalkan larangan Allah, itu termasuk ibadah. Apa itu? Ibadah. Nah, coba lagi. Hilang. Apa itu gairu mahdo? Ibadah mahdo. Diri. Saharoh. Nah, siapa lagi yang tahu contohnya ibadah khusus? Hah? Puasa.
Jadi taharuh itu adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Tapi itu secara istilah, apa secara bahasa apa? Taharah itu artinya membersihkan kotoran. Jadi membersihkan kotoran apa saja? Bersihkan lantai, bersihkan pakaian, bersihkan badan, bersihkan tempat tidur, itu juga taharah. Ada berapa ya anggota badan yang mau dibersihkan? Jasmani dan rohani. Jadi yang mau dibersihkan itu jasmani kita, ini badan kita, tubuh kita, kemudian rohani kita. Bagaimana cara membersihkan jasmani kita? Gimana? Ya, mandi, wudu atau tayamum. Nah, kalau membersihkan ruh kita bagaimana? Minum Beclean. Iya. Apa? Ya, berzikir. Apa lagi? Apa lagi? Sholat. Apa lagi? Ya, bertaubat. Ya, kalau ada dosa besar kita harus bertaubat, harus disucikan, dan bisa disucikan dengan air. Selanjutnya, kita lanjut saja. Taharah badaniyah untuk membersihkan najis hukmi dan najis hakiki. Najis hukmi disebut hadas, najis hakiki disebut najis. Ya. Nanti ibu tanya apa bedanya itu najis dengan hadas. Ingat? Apa bedanya hadas dengan najis? Yang mengeluarkan najis itulah hadas. Kalau kita buang air kecil berarti kita sedang berhadas. Buang air besar berarti berhadas. Buang angin berhadas. Hubungan suami istri berhadas. Nah, hadas ini terbagi berapa? Dua. Hadas apa? Hadas kecil dan besar. Kalau hadas kecil itu yang mana? BAB, BAK, BA, buang angin maksudnya, bukan Baitul Arqam. Keluar mazi, wadi, keluar mani. Kalau mimpi basah itu apa dia? Hadas besar. Kalau senggama, hadas besar. Nah, kalau haid dan nifas besar. Jadi kalau hadas kecil cukup disucikan dengan cara wudu. Kalau hadas besar mandi. Oke, pintar adik-adik. Nah, kalau najis ringan, air kencing bayi laki-laki cukup di bagaimana? Percik saja air. Kalau najis sedang harus dicuci dengan air supaya bersih. Kalau najis berat, najis berat itu harus dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah. Jadi dia harus dicuci dengan tanah, dia tidak bersih. Jadi yang masuk najis besar apa? Anjing, daging babi itu najis besar. Najis berat harus dicuci. Kalau misalkan ada bejana kita atau piring kita dijilat anjing, jangan dipakai sebelum dicuci sebanyak 7 kali. Menggunakan salah satu pencuciannya itu menggunakan tanah. Ada tanah yang bersih. Oke.
Ini alat Bersuci. Alat bersuci. Alat bersuci itu ada air. Apa lagi selain air? Tanah, debu, apa lagi? Batu. Benda padat. Oke. Alat yang dipakai bersuci menggunakan air itu apa? Bersuci dengan menggunakan air adalah wudu. Jadi wudu itu menggunakan air. Wudu dan mandi harus pakai air. Mutlak. Air mutlak itu nih. Nah, ini ada air. Coba sebutkan air mutlak. Air mutlak, ada air hujan, mata air, embun, salju, air laut, dan air zam-zam. Ya, betul. Tepuk tangan. Betul. Ya, kalau tayamum apa dipakai? Tanah dan debu. Tanah atau debu. Kalau istismar, apa itu istismar? Hmm? Ya, cebok. Kalau habis buang air kecil atau air besar, tapi tidak menemukan air, maka pakai istismar. Istismar itu cebok dengan menggunakan benda padat. Cebok pakai batu, pakai tisu, pakai kayu. Ya. Daun boleh, kecuali tai dan tulang nggak boleh dipakai cebok. Nah, tapi ingat kalau pakai batu jangan yang kasar. Ya, jangan kalau pakai daun lihat-lihat, jangan yang gatal. Nah, oke. Ya, sebutkan. Hujan, mata air, embun, salju, laut, dan air zam-zam. Ya, tepuk tangan. Ya, selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya ya kita. Baik, lanjut Sadi Husni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal qa'id aw lamastum nisa'i falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Ya. Jadi itu dalilnya atau dasar hukumnya taharah, yakni berwudu, tayamum dan mandi. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Apa artinya itu? Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau melaksanakan sholat maka dan kedua tangan sampai siku. Kemudian usaplah kepalamu dan kedua kakimu sampai mata kaki. Kalau kamu junub mandilah. Basuh 3 kali di kanan dan yang kiri 3 kali. Kemudian mengambil air, masukkan ke mulut yang hidung, hisap, dikeluarkan 3 kali juga. Kemudian lanjut ke muka, dan 3 kali, ke mata, 3 kali. Kemudian mengambil air, kemudian membasuh sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian sebelah kiri juga sama 3 kali. Kemudian mengusap kepala 1 kali hingga terus ke telinga 1 kali. Kemudian basuh kaki Ya. senang sampai ke Doanya
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Tepuk tangan. Pertama, niat ikhlas karena Allah, kemudian membaca basmalah, kemudian ngambil debu yang suci tanah, Praktekkan sini debu. kemudian mengambil sesuai dengan tadi itu ditiup dulu, Ya. kemudian dibasuhkan ke wajah, Bisa. diusap ke wajah, kemudian ke tangan. Sampai sini aja. Sesuai dengan tarjih Muhammadiyah. Ya, oke. Tepuk tangan. Selanjutnya mandi wajib perempuan. Setelah itu kita cuci tangan, kita masuk ke ruangan. Habis itu kita berwudu, Ya. kita menyiram kepala, kemudian badan, jadikan diri, Terus mandi seluruh. dan kita mandi. Mandi seluruh tuh. Apa Anda menghafalkan dalilnya ya? Dalil tadi mandi apa? Dalil taharah ya, surah Al-Maidah. Ditulis, kemudian artinya maknanya apa begitu. Kemudian dihafalkan. Jadi itu tugasnya di rumah, tugas. Jadi ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan mata kuliah kita. Ingat tugasnya ya untuk minggu depan, dan materi selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang ibadah sholat. Ya, silakan Anda baca modul yang sudah Ibu bagi di grup, dibaca-baca supaya minggu depan sudah ada pengetahuannya tentang ibadah sholat. Oke, saya akhiri pertemuan perkuliahan kita pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi